Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senda Aulia, NPM 23082600055, remediasi blok kidney dan urologi dengan judul pyelonefritis. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pyelonefritis. Pyelonefritis adalah infeksi bakteri pada ginjal, tepatnya mengenai pelvis renalis dan jaringan ginjal atau parenkim. Biasanya merupakan infeksi saluran kemih bagian atas dan sering terjadi akibat bakteri yang naik dari kandung kemih. Adapun etiologinya, penyebab terseringnya adalah bakteri, terutama bakteri Escherichia coli. Kemudian ada pun bakteri yang lain, itu ada Klebsiella spp, Proteus spp, Enterococcus spp, Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ada pun faktor risikonya. Yang pertama ada wanita. Kenapa wanita ini bisa menyebabkan faktor risiko pyelonefritis? Karena saluran kencing pada wanita lebih pendek dan lebih dekat dengan anus. Jadi bakterinya mudah masuk ke saluran kemih kita dan naik ke kandung kemih. Kemudian yang kedua dari riwayat ISK berulang. ISK yang berulang itu bisa menandakan bakteri mudah masuk dan berkembang. Kemudian bisa adanya kelainan saluran kemih jika ISK tidak sembuh sempurna. Bakteri dapat naik ke ginjal dan menyebabkan pyelonefritis. Selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan ini hormon progesteronnya menyebabkan saluran kemih kita melebar. Kemudian rahim yang membesar menekan ureter, akibatnya aliran urin melambat dan urin mudah tertahan sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan naik ke ginjal. Yang keempat ada diabetes mellitus. Pada diabetes, kadar gula tinggi dalam urin menjadi media pertumbuhan bakteri. Daya tahan tubuh kita pun menurun dan sensi berkemih berkurang. Jadi menyebabkan infeksi sering terhambat. Semua ini memudahkan terjadi infeksi berat sampai ke ginjal. Kemudian ada batu saluran kemih. Batu dapat menghambat aliran urin, kemudian menyebabkan tempat bakteri menempel. Urin juga tidak mengalir dengan lancar, membuat bakteri mudah berkembang dan menyebar ke ginjal. Dan kemudian menyebabkan pyelonefritis. Kemudian ada obstruksi saluran kemih. Obstruksi seperti penyempitan, pembesaran prostat, ataupun tumor itu menyebabkan urin tidak keluar dengan sempurna. Kemudian terjadinya penumpukan urin juga, jadi urin itu tertahan, mempermudah bakteri berkembang dan infeksi naik ke ginjal. Selanjutnya ada reflux vesicoureteral. Normalnya urin itu mengalir satu arah dari ginjal ke kandung kemih. Tapi pada reflux vesicoureteral ini, urin dapat mengalir balik ke ginjal. Jadi bakteri dari kandung kemih ikut naik dan sangat meningkatkan resiko pyelonefritis, terutama pada anak. Yang kedelapan ada pemakaian kateter urin lama. Kateter itu bisa menjadi jalan masuk langsung dari bakteri, kemudian membentuk biofilm atau lapisan bakteri. Jadi semakin lama dipakai, semakin besar resiko bakteri naik ke ginjal dan menyebabkan infeksi berat. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologinya, pyelonefritis ini terjadi karena bakteri masuk ke saluran kencing, biasanya dari arah luar tubuh. Kemudian bakteri ini pertama kali menginfeksi kandung kemih, sehingga muncul infeksi saluran kemih bawah. Jika infeksi tidak segera diobati, bakteri bisa naik ke atas, melalui saluran kencing atau ureter menuju ginjal. Sesampainya di ginjal, bakteri masuk ke bagian ginjal dan mulai berkembang. Tubuh kemudian berusaha melawan dengan sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih datang ke ginjal untuk membunuh bakteri. Namun proses perlawanan ini menyebabkan peradangan pada ginjal. Peradangan inilah yang membuat penderita mengalami demam tinggi dan nyeri di daerah pinggang. Pada kondisi yang lebih berat, peradangan bisa menyebabkan kerusakan jaringan ginjal. Terbentuk abses dan bakteri dapat menyebar ke darah sehingga menyebabkan sepsis. Kemudian ada pun diagnosa banding dari pyelonefritis ini ada sistitis, batu ginjal atau kolik renal, kemudian apendisitis, kemudian abses ginjal. Kemudian ada pun cara menegakkan diagnosanya, itu ada anamnesis, biasanya kita jumpai demam tinggi yang menggigil juga, kemudian nyeri pinggang, mual, muntah, disuria, anyang-anyangan, kemudian urin keruh. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya kita jumpai demam juga, suhunya tinggi, nyeri kotok atau CFA-nya itu positif. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang itu ada darah lengkap. Darah lengkap dijumpai biasanya leukositosis, kemudian CRP-nya meningkat, kemudian ureum dan kreatinin juga meningkat. Kemudian ada pun urinalisis, biasanya temuannya ada leukosit positif, nitrit positif, kemudian eritrosit dan proteinnya positif tapi ringan. Kemudian ada kultur urin dia dijumpai bakteri E. coli. Selanjutnya ada pun komplikasi, yang pertama itu sepsis. Kenapa bisa komplikasi sepsis? Karena pyelonefritis ini dapat menyebabkan sepsis itu karena infeksi pada ginjal bersifat berat dan ginjal memiliki banyak pembuluh darah. Ketika bakteri berkembang biak dan peradangan tidak terkendali, bakteri serta racunnya dapat masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Hal inilah yang memicu respon peradangan sistemik atau sepsis yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Kemudian kedua, gagal ginjal akut. Kenapa bisa menjadi komplikasi? Karena gagal ginjal akut ini dapat terjadi karena peradangan pada ginjal menyebabkan pembengkakan jaringan dan gangguan aliran darah di dalam ginjal. Akibatnya fungsi penyaringan ginjal menurun sehingga ginjal tidak mampu membuang zat sisa dan cairan dengan baik. Selanjutnya ada abses ginjal atau perinefrik, kemudian pyelonefritis kronik, nekrosis papilar, pyelonefritis emphysematus. Kemudian ada pun tata laksananya. Untuk farmakologi itu ada ciprofloxacin 500 gram 2 kali sehari selama 7 hari. Kemudian ada levofloxacin 750 mg 1 kali sehari selama 5-7 hari. Kemudian untuk obat simptomatiknya ada paracetamol 500 mg 3 kali sehari. Untuk non farmakologinya ada hidrasi adekuat, kemudian kita kontrol demamnya, bisa dikompres, kemudian ada evaluasi dan atasi penyebab dari pyelonefritis ini. Untuk prognosisnya, dia baik jika ditangani cepat dan tepat.
kemudian bisa memburuk pada pasien dengan diabetes, usia lanjut, imunosupresi, dan terlambat di terapi. Berikut adalah daftar pustakanya yang di samping. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang pyelonefritis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.